Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatan wa salaman amma ba'd. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh. Ini yang paling sepuh ini Pak Rohi, Pak Syafan, sepantaran mungkin. Ya, Pak Syafan sepantaran kali Pak Rohi mungkin ya. Pak Latif, Franstoyo, para kasepuhan, kakung putri ingkang hadir wonten kesempatan malam hari ini. Yang juga saya hormati segenap pengurus yayasan, ada Mas Rakil selaku ketua yayasan non madani dan juga beserta seluruh pengurus yayasan non madani, Pak Made selaku ketua takmir dan seluruh jajaran dan kelengkapan pengurus takmir Masjid non madani. Tidak hanya takmir non madani, keluarga besar takmir Masjid Bilal bin Rabah, Pak Rahmat dan tim ini dari ketakmiran Masjid Al-Fatah, ya Al-Faq, Pak Latif, Pak Syaban dan tim, dan juga kelompok ibu-ibu PKK. Ini PKK nopo Dharma Wanita nih. Nggih. Oh anu. Kelompok capir. Kelompok capir. Kenapa Bu? Kalau kelompok capir saya kelingan nonton TV-nya hitam putih, Pak. Hadirin hadirat dan juga yang saya banggakan, yang saya cintai, ya segenap santri-santri Zawiyah Al-Azhar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, mari bersama-sama kita syukuri nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat agung pada malam hari ini. Bapak Ibu paringi sehat, mau meluangkan waktu, dan semoga kehadiran Bapak Ibu di majelis ini salah satu dari bentuk panjenengan menjadikan Allah itu sebagai prioritas. Soalnya lagi-lagi yang sering saya sampaikan, nurutin capek nggak ada Bu, Pak, pulang kerja nggak capek. Oke, termasuk ibu-ibu yang seharian berjuang di rumah sebagai ibu rumah tangga niki, capeknya juga luar biasa. Tapi kalau kita nurutin capek, semuanya capek. Nurutin sibuk, nggak ada orang nganggur di perumahan ini. Tetapi 1,5 jam sampai 2 jam panjenengan meluangkan hadir di majelis Zawiyah Al-Azhar ini, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk bahwa panjenengan menjadikan Allah tetap menjadi prioritas di dalam hidup kita. Ramai, guyub, istiqomah yang tadi kata Mas Labib, piringe karo sing teko akeh piringe. Padahal niki yang hadir sampai karpot. Tapi jangan-jangan sini numpuk yang karpot nggak dapat. Pak Pur, koordinator aman. Aman ya, aman. Oke, ampun dicetakno, pun sami-sami ngertos. Cuman saniki kula pun boten wantun nggo Ibu. Soalnya biasanya sing lendetan ngantuk niku rada bakat dadi wali. Wah, sabar ya Pak Pur ya. Sepuh-sepuh malah kena coba nih. Oke. Oleh karena itu, maka mari kita niati dengan hati yang riang. Jujur Bapak Ibu, salah satu hiburan saya adalah hiburan Selasa malam Rabu. Kita bisa kumpul bareng-bareng, baca sholawat, kita baca istighosah, kita ngaji kitab. Insya Allah apa yang kita lakukan ini kelak
akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa umur yang kita habiskan selama di dunia ini banyak torehan-torehan perjuangan kita di jalan Allah, dan semoga ini mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kalau Gusti Allah itu sudah ridho sama kita, jangan lupa bahwa yang kita lakukan ini juga bagian dari murid-murid sunnahipun Kanjeng Nabi. Sunnah silaturahim, sunnah sodako. Cuman Bu Eni, Bu Eni, kula goleki wi ungu ra ono. Mboten guyon mawon niku, guyon mawon. Soale ndek wingi ana wi wernane ungu. Uga niku neh napa? Nggih wi. Mboten kula guyon mawon. Nek wonten nggih purun. Mboten, ampun dados penggalih. Nggih, dibeto mawon. Insyaallah sedekah panjenengan, kehadiran panjenengan ini bagian dari cara kita bikin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seneng. Rasulullah itu bangga karena sekian abad jarak kita dengan Rasulullah, kita masih peduli untuk menghidupkan sunnah Rasul, dan semoga kepedulian kita terhadap sunnah Rasul ini menjadi sebab musabab kita kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Para rawasami, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Sampai mana kemarin? Halaman berapa? Halaman 40. Ganti paragraf ya. Oh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi. Amin. Qala Allah ta'ala syar'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Syar'a lakum minad dini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kepada kalian satu ajaran agama, ma wassa bihi Nuhan, sebagaimana diwasiatkan kepada Nabiullah. Ada satu rahasia penting Bapak Ibu, mungkin yang sudah ikut rutin kajian tafsir, ini saya mengulang cerita yang biasa saya sampaikan di Joglo. Kalau Nabiullah Nuh itu sukses dakwah di umur 900 tahun, Nabiullah Sulaiman itu di umur 90 tahun, kenapa yang menjadi ulul azmi itu Nabiullah Nuh? Kenapa? Karena rentang waktu 900 sampai 950 tahun itu, Nabi Nuh berjuang untuk membawa agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Nuh niku sudah mulai nderek kaji. Jadi kaji itu sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam mewariskan kepada Nabi Idris. Nabi Idris kepada Nabi Nuh sampai kemudian ke bawah. Maka kalau Nabi Nuh itu menjadi potret bagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh itu berasal dari Allah, itu artinya bahwa niat kita di dalam hidup mboten sanes tidak lain hidup bagaimana memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakul yakin kalau Allah itu menjadi prioritas di dalam perjuangan kita.
Rak wangsul Gusti Allah sudah mengingatkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang di dalam hidupnya itu mau berjuang di jalan Allah, ngurip-ngurip agamanya Allah, menghidupkan agamanya Allah, maka akan banyak persoalan-persoalan yang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada ungkapan, ada orang rasa bosen urip di dunia, bosen dengan pekerjaan, bosen dikejar deadline, bosen karena bolak-balik ngumpulkan duit gak cukup-cukup juga, bosen dengan persoalan hidup, di kantor tengkar sama teman kantor, di rumah tengkar sama, biasanya di rumah tengkar sama siapa? Tengkar sama anak-anak. Gara-gara tengkar sama anak-anak, tengkar sama ibunya anak. Mas Bagas, Bu Yasroni, kapan mantu? Mas Bagas bolak-balik curhat kali pulau. Duh, kok astagfirullah. Sampai nek reti nikah Mas, alhamdulillahnya ora biyen-biyen kok malah astagfirullah. Dah. Dah. Niki tak pasrahkan pawangnya. Niki alhamdulillah Bu Yasroni, salah satu yang telaten ngelatini Mas Bagas niki Pak Madi. Ya. Niki telaten sangat ini kan. Dilus-lus, dipijetin dan ya. Tapi mburi-burine endi tapene. Ya. Maka kalau di dalam hidup kita sudah mulai ngerasa hambar, kalau dalam hidup punya duit nggak ngerasakan nikmatnya duit, punya mobil tidak merasakan nikmatnya punya mobil, punya motor tidak merasakan nikmatnya punya motor, punya rumah tidak merasakan nikmatnya punya rumah, punya istri atau istri punya suami, hambar-hambar saja. Jangan-jangan ada yang salah di dalam perjalanan hidup kita. Nih jenengan bosen dengan dunia, jangan-jangan Gusti Allah itu juga bosen sama kita. Kenapa ya? Karena Allah tidak pernah dihadirkan di dalam kehidupan. Bekerja hanya sekedar cari duit. Bekerja hanya persoalan menggugurkan kewajiban absen. Ini pentingnya kita menghadirkan niat bahwa hidup ini dari, oleh, dan untuk Allah. Karena inilah 3 kunci hidup kita akan selalu bermakna di dalam setiap langkah yang kita jalani. Tidak perlu dijawab di sini. Adakah di antara kita yang merasa bahwa kehidupan ini kok mau sekedar wayai turu-turu, wayai tangi-tangi, wayai kerjo-kerjo. Habis itu siklusnya begitu terus sampai kemudian tidak lagi bisa merasakan loh betapa besar karunia yang diberikan Allah kepada kita. Qala Abul Aliyah wassahum bil ikhlasi wa ibadatihi la syarika lahu. Jadi Abul Aliyah memberikan tafsiran bahwa wassahum bil ikhlasi wa ibadatihi la syarika lahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kaum Nabi Musa, kaum Nabi Nuh agar senantiasa ikhlas dan menyembah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ada syirik itu ada yang jali, ada yang khafi. Syirik itu ada yang cetha, ada yang samar, ada yang jelas, ada yang samar. Apa yang jelas? Menyembah selain Allah, itu syirik. Tapi ada yang samar-samar. Apa itu? Kita mempertuhankan selain Allah. Satu contoh yang sering saya sebutkan di Zawiyah ini. Ngapain?
Wong gara-gara kerja wae kok sampai ninggal sholat. Ngapain numpuk harta sampai lupa zakat? Ngapain gara-gara kerja sampai tidak ada waktu untuk jamaah? Gara-gara kerja tidak ada waktu untuk keluarga. Nah, ini bagian dari syirik-syirik yang khafi, samar. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa Allah memberikan pesan agar di dalam hidup kita senantiasa ikhlas dan kita menyedekahkan diri kita, waktu kita, harta kita untuk ibadah kepada Allah. Fayambaghi liman arada fi'la syai'in minat ta'ati ayyastahdhiran niyyata fayanwi bihi wajhallah. Fayambaghi maka seyogyanya liman arada barang siapapun yang ingin fi'la syai'in minat ta'ati melakukan serangkaian ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka hendaknya orang itu ayastahdhiran niyata menghadirkan niat fayanwi bihi wajhallah meniatkan apa-apa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faniyatu ra'sul a'mali sesungguhnya niat itu menjadi pokok dari amal perbuatan kulluha. Wahiyal asas bahkan niat itu menjadi fondasi. Makanya kalau orang itu di dalam hidupnya memiliki niat yang baik, maka Allah itu selalu memberikan pelipur, memberikan hiburan dalam satu hidup. Ada satu kisah menarik. Ini kisah yang dulu saya dengarkan waktu saya masih ingat itu, pesantren kilat. Pesantren kilat niku SD kelas 6 dulu itu ya. SD kelas 6 itu kita umur berapa Pak Madi? Kan kita sepantaran Pak Madi. Ya? Masuk 18 tahun itu kan. Tapi Pak Madi itu kalau saya bilang sepantaran sama saya enggak mau kok. Lebih muda. Ada satu kisah bahwa di dalam setiap niat baik tidak ada kata salah. Kisahnya begini. Jadi ada seseorang, orang itu kebetulan sore hari itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hari ini aku pengen bersedekah. Tolong tunjukkan kepadaku, kepada siapa aku harus bersedekah. Akhirnya ada orang sepuh, yang orang sepuh ini bersedekah, orang sepuh ini bilang, "Nah, kalau kau ingin bersedekah, maka bersedekahlah kepada orang yang engkau jumpai nanti malam." Akhirnya malam hari itu, orang ini keluar sambil membawa uang. Ternyata yang pertama kali datang itu ada anak muda di depan rumah, langsung dikasih sedekah sama orang ini. Akhirnya begitu masyarakat tahu bahwa orang ini bersedekah kepada anak muda yang di depan rumah tadi, gempar. Wah, sampean salah sedekah itu. Nah, kenapa? Anak muda yang berada di depan rumahmu itu sebenarnya adalah seorang pencuri. Jadi meh maling malah untuk sedekah. Oh, ini berarti maling untuk Lailatul Qadar. Wah, akhirnya nopo? Gelisah dia, wah, dan niatnya sedekah malah sedekah kepada maling. Besoknya lagi terulang lagi malam hari itu, dia ingin siapa yang berada di depan rumahnya, dia sedekahi. Ternyata di depan rumahnya itu ada wanita cantik. Disedekahi. Mbak, sedekah mbak. Akhirnya kemudian masyarakat gempar. Sebab apa? Sebab orang ini
kemudian dibilangin sama tetangga bahwa kamu salah sodako. Kamu itu sodako kepada seorang PSK. Loh, ano PSK dimodali no Mas Bagas kok guyu. Tahu kepanjangannya Mas Bagas? Tahu kepanjangannya? Akhirnya masyarakat gempar gara-gara nopo? Gara-gara dia salah sodako, salah kedua kali. Salah yang pertama karena dia sodako kepada anak muda yang sebenarnya mau mencuri. Hari kedua dia salah sodako kepada seorang wanita yang sebenarnya dia adalah PSK. Besoknya kemudian ada lagi kejadian yang sama. Dia memberikan sodako kepada seseorang. Ternyata orang itu adalah orang kaya yang kikir, yang bakhil, yang medit. Bakhil, medit, apa Pak? Pelit, meditil, apa Pak? Ada lagi? Pak Budi biasanya banyak kosakatanya. Brotowali, loh, cek paite. Akhirnya apa? Ternyata 3 kali sodakoh salah orang. Pertama salah karena dia bersodakoh kepada seorang pencuri. Hari kedua dia salah sodakoh karena dia menyedekahi seorang PSK. Dan yang ketiga dia nyedekahi orang kaya tapi pelit. Akhirnya pada hari kelima, selang 1 hari, orang ini kemudian di dalam tidurnya, dia bermimpi diberikan isyarah. Jangan menyesal. Niatmu sodakoh itu tidak ada kata salah dan tidak ada kata tersesat atau kesasar jalannya. Pertama, karena niat kamu sodakoh dan ternyata yang kamu beri adalah pencuri, gara-gara sodakohmu itulah kemudian pencuri itu tidak jadi mencuri barang, mencuri uang, dan mencuri properti yang kamu miliki. Jadi sodakohmu menahan pencuri itu untuk masuk ke dalam rumah sehingga dia balik. Hari kedua, kamu sodakoh kepada seorang PSK. Karena sodakohmu itulah PSK malam hari itu nggak jadi bukalapak. Karena balik lagi sudah dapat uang sehingga PSK itu balik. Dan hari ketiga, ketika kamu salah sodakoh kepada orang kaya yang kikir, gara-gara sodakohmu itulah orang kaya itu mendapatkan hidayah menjadi orang kaya yang dermawan karena keberkahan dari sodakohmu. Maka selalu ada pelajaran penting ketika kita meniatkan sesuatu itu dengan baik. Nanti nggih Bapak Ibu nggih. Nah, makanya ini pentingnya kita nata niat. Karena kita lagi membahas babakan niat ini, fa insya Allah apapun yang kita lakukan. Saya pernah dengar cerita, tapi saya tidak tahu cerita saya ini utuh apa tidak. Konon satu hari itu Mbah Arwani yang punya Yambu Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran itu, kalau ada orang datang minta-minta dikasih. Padahal santrinya bilang boten niku ngapusi ora, lawang niatku sedekah. Persoalan dia ngapusi itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini pentingnya kita menata niat Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab tidak jarang kita melakukan sesuatu itu kemudian berakhir dengan menyesal, gitu. Berakhir kemudian apalagi misalnya kemudian wis niat apik sudah dilus-lus ternyata malah nyolu. Ya, malah nyatek ya Pak ya. Ya, ibaratnya niku wis dipangku malah ngompol. Nah, wis dipangku malah ngompol. Nah, niku maka tapi kalau kita kembali kepada kekuatan niat kita, insya Allah tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika niat baik itu kita hadirkan di dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Wa 'alal asasi qawaidul bunyan. Jadi
Fondasi itulah yang menopang suatu bangunan. Faman fataha ala nafsihi baba hasanatin fatahallahu lahu sab'ina baban ila taufiq. Faman fataha, barang siapa yang membuka ala nafsihi, kepada dirinya, baba hasanatin, pintu kebaikan, maka fatahallahu, Allah akan membuka lahu, bagi orang itu, sab'ina baban ila taufik, 70 pintu taufik, pintu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh simpel ya Bapak Ibu, jenengan di jalan kok biasa memberikan jalan kepada sesama pengendara, yakin Allah punya cara untuk membuat panjenengan diberi jalan oleh pengendara yang lain. Tapi ini jenengan ketemu pertelon Pak Pur, ya, dengan stiker terjang, semuanya diterjang, ketemu pertelon ana wong ngawe-ngawe ngeten niku jaluk dalan kok malah dibuablasno. Maka kalau suatu saat kita itu minta jalan dan tidak dikasih jalan, itu introspeksi bagi kita. Jadi kalau jenengan dibikin rewel, dibikin emosi sama sesama pengendara di jalan, dibolak balik, kadang tak pikir saya itu kadang dikepot wong, apa aku pernah ngepot ya. Kalau saya ini kadang nyebrang kok mobil rak gelem mandek, apa jangan-jangan saya ini sering melakukan itu. Jadi sebenarnya di dalam hidup, nasib kita itu adalah potret kita memperlakukan orang lain. Ya. Jadi nek jenengan senengane dirasani wong, jangan-jangan kita ini juga ngerasani wong. Loh. Napa Bu jenengan kok nahan ketawane rada? Nggih. Jenengan kok guyu. Nggih, bikin gara-gara nggih. Nggih. Nggih ta? Aku ora ya. Aku ora nggih, aku bolomu. Kadang dibolak-balik begitu Bapak Ibu. Kenapa di dalam hidup kita kadang diberikan pelajaran oleh alam, jangan terlalu banyak menuntut orang untuk paham kita. Karena jangan-jangan ketika orang itu tidak paham kita, kita pun juga sulit memahami orang lain. Jadi kalau bolak-balik melaku, ini di sini ada nggak yang kalau diselip emosi? Ada Bu. Tuh. Jadi kan kok pengalaman? Oh nek keluar kota kan gantian ke Mas Andri. Jadi kalau di dalam hidup itu ada, jadi rumus kehidupan itu sesimpel itu, bahwa cara orang memperlakukan kita adalah potret cara kita memperlakukan orang. Sadar tidak sadar, itulah sesungguhnya pelajaran alam yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai kemudian kita sibuk kemudian mencari kesalahan orang, tapi pada waktu yang sama kita jarang melakukan introspeksi. Okay. Lagi santai-santai, selip saka kiri, jangan-jangan kita juga pelaku. Nggak ada, okay. Oh kesindir. Ini kayaknya kan driver semua nih, kan? Driver semua nih kan. Ya kan dulu sikilnya kan ngarep ngegas ya kan. Ketika orang itu tak kunjung bisa membuat kita bahagia, jangan-jangan kita juga tidak punya waktu untuk membahagiakan orang lain. Oke. Nah, ini potret yang diberikan. Sebab apa? Sebab Allah sudah memberikan janjinya, siapa yang di dalam hidupnya membukakan pintu kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan bukakan 70 pintu. Maka kalau ada kalimat begini, ada angka begini, tidak berarti kemudian 70. Jadi bareng itu terus coba hitung Bu. Aku ndek mau nyebrang wong. Kok ora ana sing nyebrangno aku. Nggih.
Jadi 70 ini yang dimaksud adalah akan banyak sekali kemudahan-kemudahan. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Orang yang di dalam hidupnya ringan membantu orang lain. Orang yang di dalam hidupnya ringan memikirkan orang lain. Itu bagiannya Gusti Allah akan ngutus malaikatnya untuk ngirim agar hidup kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kosok wangsulipun sebaliknya. Urip kok mumet urusan kali wong. Mesti jenengan digawe mumet kali Gusti Allah. Panadol mboten cekap, Bu. Makanya introspeksi itu bagian dari. Kenapa? Karena kesulitan di dalam hidup ada kalanya satu. Kita mempersulit orang lain, atau yang kedua, kita isi-isi perut kita. Jangan-jangan ada banyak hak orang lain yang tidak kita tunaikan sehingga masuk ke dalam perut kita. Zakate kurang, infake kurang, sodakoi kurang, malah duitnya dikeke, boten purun zakat. Maka kenapa kemudian sodakoh itu menjadi tolak bala, sodakoh itu menjadi kunci sehatnya orang, sodakoh itu kemudian menjadi mudahnya urusan orang, sebab sodakoh itu bisa mengalirkan kotoran-kotoran dari harta kita, sehingga Allah memudahkan taufiknya, memudahkan jalannya di dalam hidup kita. Wa man fataha ala nafsihi baba mas'alatin. Siapa yang membuka untuk dirinya satu pintu masalah, fatahallahu lahu sab'ina baban minal faqri, maka Allah akan bukakan pintu sebanyak 70 kefakiran. Kenapa menggunakan kata fakir? Jadi kata fakir itu tidak hanya berhubungan dengan keterbatasan materi. Fakir itu kan orang yang nelongso artinya. Duit nelongso. Kok duitku kok mepet? Krosone mepet terus. Kemudian nelongso, sudah punya jabatan bagus. Nelongso. Wah, aku kudu ngene. Sudah punya istri, sudah punya anak, atau sudah punya rumah, sudah punya keluarga. Ngerasa semuanya hambar. Jadi hidupnya itu tidak pernah merasa cukup. Terus ada. Jadi yang disebut dengan fakir di sini adalah pintu nelongso. Orang itu kalau sudah nelongso, dia tidak akan bisa merasakan betapa banyak kenikmatan yang sesungguhnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu. Masih ingat ya, rumusnya napa? Urip niku gampang, bahagia itu murah, sing larang napa? Kakean gaya. Banter salah, mboten napa-napa, tetep angsal jajanan. Sinten, Bu? Oh, nek Bu Suci ampun disalahno, Bu. Itu hanya beda versi mawon. Nggih. Banter salah jering. Nggih. Jadi Gusti Allah itu kan sudah ngatur sedemikian, ya Allah, urip niku kok enak niki nek dirasakno nggih. Cuapek kerja, tetep melu ngaji, golek lendetan. Boten kula nek ngomong lendetan kok sing rada sinis kok bueni to. Kadepe kok mriki ngoten lho. Jadi makanya kadang kenapa saya bilang ya Allah Selasa niki jadi bahan hiburan karena apa? Karena kita sama-sama mengingatkan udah banyak nih kan kadang. Nah ini Mas Andri biasanya yang nyadat ini sudah pertemuan ke-43 ya. Pertemuan ke-43 mboten kroso. Ada begitu banyak nasihat yang diberikan Allah kepada kita termasuk malam hari ini. Bahwa cara orang memperlakukan kita adalah potret dari cara kita memperlakukan orang
lain. Nek boten pengen disalahi kali tiyang, yo ojo nyalahi orang lain. Kalau tidak pengen disakiti orang lain, maka kita pun juga jangan menyakiti orang lain. Kalau kita pengen dibikin gampang urusan kita dengan orang lain, maka kita pun harus memulai ibda binafsik. Mulailah dari diri kita, karena itulah Allah akan bukakan banyak sekali pintu kebaikan. Para rawuh sami, saya lanjutkan. Hikayatun fi bayani man nawa khairan wa man nawa syarron. Niki wonten cerita tak dongengi. Tapi jenengan angsal kok ngaos kalih disambi mboten napa-napa, Pak. Bu, mboten napa-napa aja pentol. Nggih. Aja jajan dipentolongi mawon nggih. Nggih. Angsal sambil ngemil angsal. Mangke sing beto plastik kali bungkus monggo. Pak, kula mboten beto plastik, beto tas monggo. Nek perlu sak piringe. Nggih. Mboten napa-napa. Lah napa Bu kok tasnya langsung dikempet ta mboten? Tasnya. Loh, kok tasnya langsung dilukir ten. Oh niku mau tasnya Bu Suci. Mboten napa-napa. Wis pokoknya bolo dhewe nggih, seduluran bareng-bareng, seneng-seneng bareng, susah nggih saling support, saling membahagiakan. Niki kula critani. Niki tentang pentingnya fi bayani man nawa khairan wa man nawa syarron. Pentingnya punya niat baik dan niat bahayanya punya niat buruk. Hukiya an akhwaini annahu kana ahaduhuma abidan wal akhar musrifan ala nafsihi. Ada dua orang saudara, kana ahaduhuma abidan, salah satunya itu sregep ahli ibadah, wal akharu musrifan ala nafsihi, tetapi saudaranya yang satu itu senengane mabuk-mabukan, menghambur-hamburkan uangnya. Pun sampai sini dulu. Ini tentang pentingnya punya niat baik dan bahayanya punya niat jelek. Ada dua orang saudara, yang satu ahli ibadah, yang satu itu ahli maksiat. Wa kana al-'abidu yatamanna ayyara iblisa fadhuhira lahu iblis. Orang yang ahli ibadah itu nate angen-angen, aku kok pengen lihat wujudnya iblis goda itu gimana. Sekedar Bu jenengan tasik kenging nopo Bu. Mboten napa-napa, dibuka dele tengah. Nggih, buka dele tengah mangke kula rewangi ngiseni. Nggih. Oh, tasnya sudah penuh? Belum. Mboten napa-napa, wae jangan batu kula nggawa-nggawa dhewe kok. Mboten napa-napa. Monggo kalih disambi. Nyon sewu yang dalam monggo Pak kali disambi. Sing ten karpot ndak pun wonten seneke Pak. Yang di luar sudah aman nggih. Akhirnya apa? Ada dua orang saudara, yang satu itu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Suatu hari, wa kanal abidu yatamanna ayyara iblisa fadhuhira lahu iblis. Satu hari, yang satu orang yang ahli ibadah itu pengen melihat iblis. Wa qala wa asifan alaika dhuyya'ta umroka
fi hasrin wa ta'abin fatlik nafsaka fi syahwatiha. Ya. Akhirnya si iblis itu kemudian bilang, kamu itu kok hidupmu kok isinya cuman wiridan aja. Hidupmu kok cuman baca Quran saja. Hidup kok cuman baca istighosah saja. Jamaah, berjamaah ngaji. Bareng ngaji, apa Bu? Bareng ngaji, masak. Bermasak, jamaah. Berjamaah ngaji, berngaji, masak. Loh, lah makannya kapan? Lah kok masak terus? Soalnya nerima cateringan Bu. Ya, kalau catering anu ya, ibu-ibu itu kok kritis-kritis ya. Oke. Soalnya ini urusan logistik nih Pak. Langsung nih kan. Akhirnya apa? Iblis penggoda. Lah kamu kok hidup kok cuma susah-susah gitu. Sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, silaturahim. Lah terus halan-halannya kapan? Akhirnya apa? Faqala al-'abidu la'alli anzilu ila akhi wa uwafiquhu 'alal akli wasyurbi wal ladzati wa ba'da dzalika atubu. Kalau gitu aku pengen sekali-kali kayak sedulurku yang satu. Ini kalau kisah ini yang dulu saya pernah dapat cerita ini, itu yang tidak disebutkan di sini. Ini sebenarnya mereka itu tinggal satu rumah tapi beda lantai. Ini kisah-kisah populer, makanya sebenarnya kisah-kisah populer ini ternyata sumbernya kok dari, selama ini kan waktu di pondok itu kan cuma dengar dari kiai, tapi kan kita ini ku kita penopo untuk tenanan ngoten kan tidak mungkin toh. Ngaji kuping, ngaji kuping, betul, ciping, ngaji kuping, pokoknya ilmu rungon, ya sumbernya dari sini. Tapi dulu kayak saya itu nambahin, jadi dua orang saudara ini, yang satu tinggal di lantai atas, yang satu tinggal di lantai bawah. Ini berarti nek coron di omah tipe boulevard Pak Roke. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Yang atas itu saudara yang ahli ibadah, yang tinggal di bawah itu saudara yang ahli maksiat. Akhirnya apa? Begitu dia digoda sama iblis, coba ngono terus, sekali-kali senang-senang. Akhirnya muncul kalimat la'alli anzilu ila akhi wa uwafiquhu 'alal akli wasyurbi wal ladzati wa ba'da dzalika atubu. Kalau gitu aku pengen sekali-kali kayak dulurku yang di bawah itu. Ngefly, cekelane botol. Biasanya nek botol itu gandengannya apa? Kartu. Apa Cip biasanya Cip? Oh kacang loh. Lah kok ora keren. Kene botol, kene kacang. Apa kuaci gitu ya? Oh, maksudnya itu botol Coca-Cola soalnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia aku pengen sekali-kali seperti saudaraku itu. Hujan. Alhamdulillah hujan berkah nggih. Wonten sing badhe ngentasi pemean? Boten. Akhirnya kemudian saudara ini bilang apa? Aku pengen kayak saudaraku yang biasa mabuk-mabukan itu. Aku sekali-kali itu mau ditutup nggak? Itu ditutup mawon Pak, nanti biar sakit Pak Budi. Oke. Engkang di karpot kalau kerso di masuk mawon gitu napa-napa. Oke, tampias soalnya. Iya. Soalnya diangkat mawon. Ayo pawangnya. Saya lanjutkan nggih.
Ibu-ibu yang di teras aman mboten? Yang mboten aman? Oke. Apa mungkin agak geser kan? Siapa? Kun, Amel agak geser ke sini. Masih cukup. Agak geser ya. Agak geser mawon. Oke. Sudah mungkin ini hutan berkah. Oke, saya lanjutkan ya. Akhirnya saudara yang tadi ahli ibadah itu lalu apa? Bisa-bisanya pengen. Aku pengen seperti sedulurku yang satu, minum-minum, makan-makan, mabuk-mabuk. Nanti setelah aku minum-minum, makan-makan, mabuk-mabuk, terus taubat. Pengennya begitu. Oke. Sementara wa amma akhuhu al-musrif fastaiqadha min sukarihi fawajada nafsahu fi halatin rodiatin wa huwa matruhun ala turabi. Sementara saudaranya yang suka mabuk-mabukan tadi kebetulan habis mabuk, ketika sadar dia mendapati dirinya, ya Allah, aku kok hidupku kok cuman gini-gini aja ya, mabuk, minum-minum, mabuk, minum-minum. Wa huwa matruhun ala turabi, sampai karena sering mabuknya, sering pingsannya, kemudian badannya itu penuh dengan debu, tidak keurus. Sudah bisa membedakan dua profil nih ya. Saudara yang satu di lantai atas itu ahli ibadah, tapi pengen sekali-kali jajal, pengen kayak adiknya yang biasa senang. Sementara saudaranya yang di bawah itu mendapati dirinya, kok aku kok gini-gini aja ya. Faqala qad afnaitu umri fil ma'asi, aku telah menghabiskan umurku fil ma'asi, dalam kubangan kemaksiatan. Sampun. Nggih. Napa Bu Momok mendhet sandal batane kudanan? Nggih. Merek bata mboten wonten toya, Bu. Napa? Oh, mboten jepit. Nggih. Pun saya lajengaken nggih. Iklan. Akhirnya apa? Akhirnya saudaranya yang suka maksiat itu kemudian apa? Ngelos dodo sambil bilang qad afnaitu umri fil ma'asi. Aku telah menghabiskan umurku dalam kubangan maksiat. Wa akhi yataladzadzu bit ta'ati, sementara saudaraku yang satu kok kayaknya ayem banget, uripe kok penuh dengan ketaatan. Yo ngaji, yo istighosa, yo sholat duha, yo tahajud, ya sholat wajib. Akhirnya apa? Fatala ala niyatit ta'ati wa nazala akhuhu ala niyatil maksiyati. Berarti dua orang ini yang ahli ibadah punya niatan sekali-kali ngincipi maksiat, sementara yang ahli maksiat pengen seperti saudaranya yang ahli ibadah. Akhirnya apa? Fasaqata ala akhihi fawaqa'a mayyitaini. Fahasyaral abidu ala niyatil maksiyati wa hasyaral asi ala niyatit taubati wat ta'ati wal amru biyadillahi ta'ala. Begitu saudara yang atas itu turun dan saudara yang bawah itu naik, gapruan, tabrakan, dan akhirnya meninggal dua-duanya. Jenengan bisa tebak, berarti yang terjadi adalah saudara yang di atas itu orang yang ahli ibadah, tapi punya niat pengen ngincipi maksiat, turun. Sementara saudaranya yang satu yang ahli maksiat pengen ngincipi ketaatan seperti yang dilakukan oleh saudaranya. Akhirnya apa? Yang atas turun,
yang di bawah naik, gabruan, tabrakan, kemudian meninggal dua-duanya. Apa yang terjadi? Berarti yang di atas yang tadinya ahli ibadah meninggal dalam keadaan punya niat maksiat, sementara yang di bawah yang ahli maksiat meninggal dalam keadaan punya niatan baik untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ditangkap ya ceritanya ya? Bisa ditangkap ya? Oleh karena itu maka para rawuh sami hadirin hadirat, satu pelajaran yang paling penting untuk kita ambil dari petikan paragraf 1 dan kemudian di paragraf 2 ini adalah fayam bagi lil abdi ayyuhsina niyyatah. Fayam bagi lil abdi, maka seyogyanya seorang hamba itu memperbaiki niat. Oleh karena itu para rawuh sami, ayo hidup ini kita niati yang sae. Apapun diniati yang sae, karena kita sendiri tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjemput kita. Kita niati yang sae supaya aktivitas duniawi kita tidak hanya sekedar capek. Kalau kita kerja cuman sekedar diniati wis menjalankan rutinitas, eman-eman. Kalau jenengan sudah keroyo-royo datang dari rumah ke sini setiap Selasa malam, kalau tidak noto niat, eman-eman kalau kita tidak dapat bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata dari cerita ini Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ayo kita tingkatkan kualitas kehidupan kita dengan menata niat di dalam setiap langkah kehidupan kita. Umur ini terus berkurang, tapi ketika berkurangnya umur itu diiringi dengan niat yang baik, karena berjuang di jalan Allah, karena ingin memperjuangkan agamanya Allah, karena ingin menegakkan sunnahnya Rasulullah, maka berkurangnya umur ini akan menjadi hal yang sangat berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika berkurangnya umur kita itu ternyata hanya sekedar menjalankan rutinitas, tidak ada niat yang kita tata, Allah tidak kita hadirkan di dalam kehidupan, betapa meruginya kita, karena hidup ini ternyata hanya untuk menghabiskan jatah umur. Saya ibaratkan seperti orang naik taksi. Orang naik taksi itu panjenengan mau tidur, mau melek, argonya tetap jalan apa mboten? Jalan. Kan tidak ada cerita penumpang begitu sampai di bandara, begitu dilihatin argonya sekian, suruh bayar 300.000, moh, nah kenapa? Aku turu kok. Kira-kira ngajak geger sopir taksi mboten? Ditagih mboten purun gara-gara turu. Boten. Sama dengan kehidupan kita. Hidup kita seperti orang naik taksi. Amal kita baik maupun buruk tetap dihitung oleh Allah, karena habisnya umur kita selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kata kuncinya, ayo umur kita sampai pada saatnya akan dikembalikan kepada Allah, tetapi pada saat itu umur akan mempresentasikan, akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa umur kita, jatah kehidupan kita habiskan, kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, karena kita selalu menghadirkan niat yang baik, mencari ridha Allah. Dan inilah salah satu kunci penting di dalam kehidupan kita, dan kita semua seraya memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita, sehingga senantiasa bisa nata niat, karena dengan niat yang baik
insya Allah Allah akan membukakan asrar, Allah membukakan rahasia, Allah membukakan hikmah, Allah membukakan pelajaran di dalam hidup kita. Amin. Allahumma amin. Dan sebelumnya kita berdoa. Saya menyampaikan amanah dari sederek saya, ya, saudara kita semua, Mas Bintang, ya. Tadi habis maghrib Mas Bintang WA saya nyuwun donga, nggih, mohon titip doa untuk putranya, ya, atas nama Ananda Bumi Abida Sakib. Bumi Abida Sakib panggilannya Ayib, ya. Bumi Abida Sakib. Ayib ini putra yang nomor berapa? Yang nomor 2, ya. Yang pertama siapa? Fares. Yang pertama atas nama Bumi Abida Sakib yang biasa dipanggil Ayib, karena pada malam hari ini, besok, ya, besok mau operasi usus buntu. Oke, besok operasi usus buntu, kita doakan. Oh, yang kedua siapa? Pak Yudi. Pak Yudi. Bunda. Ya, Pak Yudi yang malam hari ini juga dirawat di Rumah Sakit Columbia. Betul, ya, di Rumah Sakit Columbia karena panas tinggi, ya, karena mengalami infeksi pencernaan. Oke. Nah, penyebabnya apa kula mboten ngertos. Apa kurang ngemil mungkin, ya. Oke, infeksi pencernaan, kita doakan semoga Pak Yudi dan juga Ananda Ayib yang saat ini sedang diberikan kesempatan istirahat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman beda tempat istirahat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya, semoga diberikan kelancaran dalam proses dalam proses pengobatan maupun operasinya, dan juga lumeber buat kita semua, keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar. Semoga senantiasa diberikan sehat jasmani, sehat rohani, murah sandang, murah pangan, murah papan, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dijauhkan dari bala musibah, dan semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dari Allah. Amin. Allahumma amin bisirri wa bimu'jizati suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا فيها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا فيها جميع الحاجات وتطهرنا فيها من جميع السيئات وترفعنا فيها عندك على الدرجات وتبلغنا فيها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم يسر أمورنا وحسن مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أمورنا وفي عمرنا وفي كل معطيتنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضاهم وشفاء عاجلا أجل البأساء والضراء على أسمانه بنيته وبأسرار سورة الفاتحة وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم اشف عند المنزل على في رب من بسم الله الذي ينزل مع اسمه الشيء في الأرض ولا في السماء ولا السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا السميع العليم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما 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 وأن الله قد أحاط بكل شيء. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
العظيم يسر أمورنا وحسن مقاصدنا بالمقاصد والدنيا والآخرة ارفع البأساء والضراء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأخص إلى حضرة Pak Yudi Daryati إلى حضرة Bumi Abida Sakib اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها أصلح عافيتنا وأصلح أجسامنا وأبداننا يا وسخة وعافية تقربنا إليك وبجاه عافيتنا إليك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين